Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat beliaulah kita semua bisa dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Miftahul Rizky Fitrika, NIM 120160023 dari kelas 3C Prodi Akuntansi Syariah. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen, di mana saya akan menjelaskan pada pertemuan ke-12 yang bertemakan ekuitas merek dalam Islam. Yang pertama, bacakan surat Quran surah Asy-Syu'ara ayat 181 sampai 183 dan jelaskan arti dan kandungan isinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Auful kaila wala takunu minal muksirin. Wazinu bil qistosil mustaqim. Wala taqosun nasa asya'ahum wala ta'saw fil ardi mufsidin. Artinya, sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus, dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Kandungannya, ayat ini menjelaskan bahwa dalam pemasaran tidak saja dari kesesuaian harga atau pengorbanan biaya yang dikeluarkan oleh konsumen dengan fisik produk, tetapi jauh lebih dari itu, produk atau kualitas sebagai bahan bagi konsumen dalam memperbandingkan antara nilai produk dan harganya atau biaya. Sekiranya konsumen merasakan nilai produk lebih tinggi dibandingkan harganya, mereka akan puas. Sebaliknya, jika nilai produk yang mereka rasakan lebih rendah, maka mereka akan kecewa. Artinya, marketer telah berbuat merugikan konsumen. Jadi, pemasaran harus memberikan yang terbaik untuk konsumen dengan jujur menjual sehingga kepercayaan diri konsumen semakin meningkat apabila menggunakan produk tersebut. Nomor 2, bacakan surat Al-Baqarah ayat 31 dan jelaskan arti dan kandungan isinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa aradahum alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula in kuntum shodiqin. Sadaqallahul azim. Artinya, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama atau benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar-benar orang yang benar. Kandungannya, ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan nama-nama yang baik dalam Al-Qur'an dan nama-nama lainnya sebagai warisan Nabi Adam alaihissalam. Lanjut ke nomor 3, bacakan surat Al-A'raf ayat 180 dan jelaskan arti dan kandungan isinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fadduhu biha wazarul lazina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Artinya, hanya milik Allah Asmaul Husna atau nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Kandungannya, berdasarkan Al-Quran tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Allah selalu menghendaki kebaikan dan hal-hal yang enak dan menyenangkan bagi hambanya. Nama-nama Allah yang terdapat dalam Al-Quran merupakan rahmat dan petunjuk bagi orang-orang yang berfirman. Hal ini tidak jauh berbeda dengan pemberian nama pada suatu produk. Dalam pemberian nama pada suatu produk, produsen harus memberikan nama-nama yang baik dan mengandung arti yang menunjukkan identitas, kualitas, dan
citra dari produk tersebut dengan nama yang baik dan simpel yang mudah diingat oleh konsumen, maka produk tersebut akan cepat direspon oleh konsumen. Yang keempat, bacakan surat Ad-Duha ayat 8-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wajadaka ilang fa'aghna fa'ammal yatima fala takhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Shadaqallahul azim. Artinya, kekurangan lalu dia memberikan kecukupan. Sebab itu terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang yang minta-minta janganlah kau menghardiknya. Kandungan dari surah ini ialah berdasarkan ayat di atas. Sebetulnya Allah memberikan kita hati yang bening, dan orang yang menjaganya akan mendapatkan banyak keberuntungan. Begitu juga pada perusahaan Rabani. Jika manajemen perusahaan mempunyai hati yang bening, memungkinkan perusahaan tersebut mempunyai brand loyalty untuk menarik hati konsumen dalam keputusan pembelian konsumen. Kelima, baca surat Al-Ahzab ayat 21 dan jelaskan arti dan kandungannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hanasatul liman kana yarjullaha wal yaumal akhira wa zakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Kandungannya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di atas yang mengindikasikan suatu perkara itu baik atau buruk. Apa yang telah dilakukan oleh seseorang tidak lepas dari apa yang telah dipaparkan dalam ajaran Islam, maka akan timbul kesan baik, dan jika seseorang tersebut berbuat sebaliknya, maka kesan yang timbul tersebut bukanlah suatu kesan yang baik, bahkan buruk. Lanjut ke nomor 6, bacakan surat Al-Mulk ayat 2 dan jelaskan arti dan kandungannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Artinya, yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Kandungannya, Allah mengajarkan dengan prinsip keseimbangan antara satu produk dengan produk yang lain untuk menentukan terjadi kerusakan atau tidak produk. Dalam ayat ini Allah mengisyaratkan manusia perlu membuat sistem untuk meneliti secara berulang-ulang guna meyakini dalam kapasitas manusia bahwa produk sudah mencapai zero defect, dan meyakini telah terdapat kesesuaian produk dengan standar atau kriteria yang ditentukan atau diminta oleh konsumen. Nomor 7, bacakan surat Al-Anbiya ayat 105 dan jelaskan arti dan kandungannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'diz zikri annal ardo yarisuha ibadiyas solihun. Artinya, dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur sesudah kami tulis dalam Lauh Mahfuz bahwasannya bumi ini dipusakai hamba-hambaku yang soleh. Kandungannya, ayat di atas menjelaskan bahwa dengan sifat sunatullah yang objektif, kita dapat memahami siapa yang mematuhi sunatullah dengan apapun alasannya akan mendapatkan sukses dalam usahanya. Maka dari itu, setiap karya ataupun usaha yang tidak sesuai dengan sunatullah maka tidak akan berhasil dengan baik karena bukan amal saleh. Selanjutnya, nomor 8, bacakan surah An-Nahl ayat 90 dan jelaskan arti dan kandungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wal ita'i dzal qurba wa anha anil fahsya'i wal munkari wal bagzi ya'izhukum la'alakum tazakkarun. Shadaqallahul azim.
Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Kandungannya dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kita untuk selalu berlaku adil dan selalu berbuat baik. Seorang konsumen muslim yang baik dalam transaksi muamalahnya harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, transparansi, etika, dan moralitas yang menjadi nafas dalam setiap bentuk transaksi bisnisnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ke-12, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.